Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Pada hari ini kita akan lanjut pembelajaran daring kita ya nak. Kita akan lanjut pada tema 8, subtema 2 pada pembelajaran yang kedua. Mata pelajaran pada pembelajaran yang kedua ada SBDP dan IPA. Simak videonya sampai selesai ya nak. Riri kehujanan sepulang latihan menari. Dan tahukah anak-anak ibu nama peristiwa jatuhnya air hujan ke bumi dalam siklus air? Nah, dari gambar tersebut merupakan proses terjadinya siklus air. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang siklus air. Nah, coba anak ibu perhatikan proses siklus air. Air di bumi terkena panas matahari dan terjadilah peristiwa evaporasi atau penguapan. Nah, dari proses penguapan terjadilah kondensasi atau peristiwa pengembunan. Dan dari peristiwa pengembunan terjadilah presipitasi atau proses pengendapan. Nah, dari proses pengendapan tersebut, air hujan menyerap ke bumi atau masuk kembali ke perairan. Siklus air selalu menghasilkan air bersih. Kenapa? Karena air sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Nah, paham anak-anak ibu? Selanjutnya, air hujan ada yang terserap ke tanah. Air yang terserap ke tanah menjadi cadangan air tanah. Nah, dari cadangan air tanah, air lebih bersih karena tersaring tanah dan akar dari tumbuhan. Nah, sedangkan air hujan ada yang terus mengalir menjadi air permukaan. Nah, air yang mengalir di permukaan seperti selokan, sungai, danau, dan laut. Air yang mengalir di permukaan cenderung airnya lebih kotor karena mengandung lumpur dan berbagai material tanah yang tergerumus. Nah, jika air hujan tersebut tidak kunjung datang, maka terjadilah musim kemarau. Nah, jika air hujan berkurang, maka air sungai dan danau akan surut dan akibatnya berkurangnya penguapan air untuk proses pembentukan awan. Semakin sedikit awan, maka semakin berkurangnya curah hujan. Nah, akibatnya sumur-sumur penduduk pun akan menjadi kering. Nah, jika sumur-sumur penduduk menjadi kering, maka terjadilah kelangkaan air dan kekeringan. Apabila hujan tak kunjung turun, banyak sumur penduduk yang mengalami kekeringan. Peristiwa ini biasanya diikuti dengan kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan melanda. Nah, selanjutnya beberapa cara untuk menghadapi bencana kekeringan. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Cara yang kedua, menggunakan teknologi hemat air. Cara yang ketiga, pembangunan waduk atau bangunan yang dapat menampung air. Nah, cara yang keempat, pemantauan pada persediaan air di waduk. Nah, yang terakhir, pemasangan pompa air di daerah yang rawan terjadinya kekeringan. Itulah 5 cara untuk menghadapi bencana kekeringan. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham pada pembelajaran 2? Silakan dicatat poin-poin yang penting ya nak. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga ini ada 2 mata pelajaran. Yang pertama ada IPS dan yang kedua ada PPKN. Apakah anak-anak ibu masih semangat belajarnya? Tentu masih semangat bukan? Nah, mari kita lanjutkan ya nak. Nah, masih ingatkah anak-anak ibu tentang berbagai kegiatan usaha yang ada di Indonesia? Nah, usaha ekonomi ada yang dikelola perorangan dan kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola perorangan biasanya memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri oleh pemilik usaha tersebut. Nah, berikut beberapa usaha ekonomi di bidang perorangan. Yang pertama ada usaha pertanian, yang kedua usaha perdagangan, yang ketiga usaha jasa, dan yang keempat ada industri kecil. Nah, kita bahas satu persatu ya, nak. Yang pertama ada usaha pertanian. Seperti yang ada pada gambar ya, nak. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan.
Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Nah, yang kedua ada usaha di bidang perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain ada pedagang asongan dan masih banyak lagi perdagangan yang lain ya, Nak. Nah, usaha yang ketiga adalah usaha jasa. Seperti pada gambar ya, Nak. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha salon, penjahit, dan usaha-usaha yang lainnya. Untuk usaha selanjutnya ada industri kecil. Nah, coba anak ibu perhatikan gambar. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, sekarang apa saja jenis usaha perorangan yang ada di sekitar kita? Nah, coba anak-anak ibu cari tahu ya, Nak, usaha apa saja yang ada di sekitar anak-anak ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contohnya di Bali, keindahan alam dan keunikan budaya di Pulau Bali menjadi industri pariwisata yang berkembang pesat. Akibatnya, banyak jenis usaha jasa di Bali. Tahukah anak ibu apa keunikan budaya di Bali? Nah, coba perhatikan. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Coba anak ibu lihat beberapa desa unik pada gambar. Yang pertama ada desa Tenganan, yang kedua desa Trunyan, dan yang ketiga desa Penglipuran. Kan dari ketiga desa tersebut silakan anak-anak ibu baca. Nah, kita lanjutkan. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dan kita harus menghargai keunikan adat istiadat tersebut dimanapun kita berada, walaupun kita tidak sama dengan mereka. Tugas kita adalah menghargai kebudayaan. Walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu, sebagaimana semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak ibu, apakah sudah paham? Kalau anak-anak ibu sudah paham, berarti pembelajaran 3 kita udah selesai ya, Nak. Kita lanjutkan lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.